Catat, yang terdakwa itu bukan Pak Jokowi. Karena framing yang dibuat itu seolah-olah Pak Jokowi seorang terdakwa. Mereka ini adalah seorang korban. Dibalik-balik gitu loh. Jadi ini konsep ini memang direncanakan seperti itu. Karena kita sedang berperang opini. Jadi publik harus tahu Pak Jokowi bukan terdakwa. Yang terdakwa itu adalah Tifa. Tinggal menunggu nanti Roy Suryo status masih tersangka karena belum dibacakan surat dakwaan, ya masih tersangka. Tapi yang jelas kalau kita melihat proses demi proses ini yang sudah 2 kali sidang, keyakinan saya mereka tidak mempunyai barang bukti. Ya, kalau kita lihat pembacaan eksepsi tadi, ini lebih cenderung ke formil ya, katakan ada cacat prosedur untuk masalah ini. Ya. Dan saya tidak melihat apakah mereka ini mempunyai barang bukti nantinya di challenge untuk itu gitu. Karena kalau melihat ini dia berkaca kepada sidang Prapit ya, Roy yang kemarin, yang Prapit pertama itu yang ada katakanlah cacat prosedur dengan hanya sebagian ya yang diterima dan sebagian ditolak. Itu mengenai penangkapan, penahanan, ya, penggeledahan itu. Dia melihat ke sana gitu. Tapi kalau saya yakin ya, dan juga kan masalah tempat yang ditunjuk adalah Jakarta Timur ya. Dan untuk hakim ya cukup bijak memberikan waktu kepada kejaksaan dalam minggu depan itu untuk memberikan jawaban terhadap eksepsinya atau perlawanannya Dr. Tifa pada hari ini. Dia membawa-bawa kode etika kata jurnalis ya. Iya, selalu kan pasti akan arah ke sana. Dan saya sudah prediksikan arah ke sana. Karena kan dari dakwaan itu kan banyak dari video ya, dan itu dalam konteksnya ada di suatu stasiun TV, perdebatan-perdebatan, argumen-argumen itu. Dan dia mengacu kepada Undang-Undang Dewan Pers kan, yang kerjasama dengan Kapolri pada saat itu. Bahwa katanya produk jurnalistik itu tidak bisa dipidanakan kan begitu. Tapi yang kita mesti paham juga apa yang dilakukan kalau terus melakukan hal yang seperti itu, ini bisa berbahaya untuk negara ya, karena semuanya orang akan dituduh oleh mereka dan mereka bebas secara hukum kan begitu, siapapun itu gitu. Kan kita juga punya undang-undang ITE, apa gunanya undang-undang ITE dibuat, itulah barriernya gitu, biar tidak kebablasan dalam menyalurkan namanya pendapat ya atau argumen gitu tentang suatu persoalan. Kita hormati dan undang-undang Dewan Pers itu. Dalam konteks ini tidak mungkin jaksa ini mem-P21 kalau tidak ada semuanya komplit sesuai dengan hukum yang berlaku dan pasal-pasal yang dikenakan untuk itu. Itu adalah hak dari penasihat hukum untuk membela kliennya. Tapi semua keputusan itu kan kita limpahkan kepada hakim yang terhormat nanti. Bang, dari Prapit yang dikabulkan oleh Hakim PN Jakarta Utara tidak Selatan. Jakarta Selatan dikabulkan putusannya 2 orang ini bang. Ya. Kalau kemarin Prapit itu yang 3P itu yang dikatakan tidak sah, itu kan cacat formil, cacat prosedural itu. Artinya inilah saya bilang salah satu ya quote unquote ya, persepsi dari pihak Polda Metro Jaya agak berbeda gitu. Karena terus terang aja ya, yang namanya yang dipakai kan Undang-Undang Nomor 8 tahun 881 itu kan, dalam hal ya katakanlah penggeledahan ya. Terus ya masalah penahanan itu pakai KUHP baru. Itu ada inilah salah satu kontradiktifnya di situ, mungkin dilihat oleh hakim ya hanya ada cacat prosedural ya. Tapi yang jelas kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang sangat luar biasa bekerja pagi, siang, dan malam selama 1 tahun lebih ya. Dan itu mereka tuh tidak semua dipenuhi ya. Yang namanya pemulihan nama baik dan sebagainya itu kan tetap jalan, dan pokok perkara ini tetap jalan begitu. Walaupun di KUHP baru, pokok perkara itu baru bisa dilaksanakan persidangannya setelah yang namanya pra-peradilan itu selesai ya. Nah inilah celah-celah ini yang dimanfaatkan oleh
Roy Tiva ini untuk bisa berselancar gitu, memperpanjang yang namanya permainan-permainan ini dengan strategi-strategi. Ya, Tiva duluan, nanti dilihat ya seperti apa ya yang akan dipertanyakan oleh Japidum ya, oleh saksi-saksi ya, yang kemudian ada labnya di situ, artinya tidak bisa dijawab, misalnya dari terdakwa atau kuasa hukum. Itulah yang nanti buat mereka jadi bahan pembelajaran dan nanti akan ditambah sulamkan lah nanti kalau pertanyaan hal yang sama. Ya Bang, melihat dari disayangkan Bang ya dalam proses hukum ini memang Pravet sudah dikabulkan, apalagi dia mengajukan perkara kedua terkait tersangkanya. Nah, Bang melihat itu gimana Bang? Ya, kalau kita melihat tersangka ini, kemarin semalam saya dengan Bang Jamada Girsa, pada saat itu kan masalah proses tersangka kan masih di sana kan, dia mengikuti semua kan, bagian dari situ. Bang Jamada Girsa sendiri yang bagian dari mereka pada saat itu mengatakan tidak mungkin karena kita paham betul deh, tersangka ini akan ditolak permintaannya. Begitu. Jadi intinya poinnya masih bergema dari suara Dr. Tiva ini Jokowi datang atau tidak Bang? Akan datang. Maka kita perkiraan saya ini masih ada 4 sidang. Ya. Yang kemungkinan di sekitar di pertengahan Agustus ya, mungkin sebelum Agustus. Artinya awal-awal Agustus persidangan dia akan datang. Ini pernyataan dari kuasa hukumnya akan datang dan membuktikan dan patuh dengan hukum dan Abang melihat itu juga. Itu akan saya selalu mengglorifikasikan itu. Saya selalu berkata di media mainstream ya, baik di TV nasional, podcast ya. Saya selalu mengatakan itu. Pak Jokowi itu tidak takut dan memang mereka merencanakan untuk bisa membuat suatu opini kepada publik, untuk membuat suatu framing kepada publik bahwasanya Pak Jokowi tidak akan hadir. Pak Jokowi tidak berani menghadapi mereka-mereka itu, ya. Jangankan ya, yang namanya dunia internasional saja, Pak Jokowi hadapi, ya. Perlu dicatat, yang terdakwa itu bukan Pak Jokowi. Karena framing yang dibuat itu seolah-olah Pak Jokowi seorang terdakwa. Mereka ini adalah seorang korban, dibalik-balik gitu loh. Jadi ini konsep ini memang direncanakan seperti itu. Karena kita sedang berperang opini. Jadi publik harus tahu Pak Jokowi bukan terdakwa. Yang terdakwa itu adalah Tiva. Tinggal menunggu nanti Roy Suryo status masih tersangka karena belum dibacakan surat dakwaan ya masih tersangka. Tapi yang jelas kalau kita melihat proses demi proses ini yang sudah 2 kali sidang, keyakinan saya mereka tidak mempunyai barang bukti dan saksi. Siap. Ya.